Nama saya Hisnu Muslimah. Saya kelas 3B. Di sini Hisnu mau berkisah tentang kisah seorang ulama yang bertemu dengan seorang penjual roti. Kira-kira di sini ada yang tahu siapa nama ulama tersebut? Penjual roti pun kaget. Ternyata yang di depannya adalah Ayyuhal hadirun as-su'ada. Al-an natakilu ilal barnamij as-sabi' ya'ni al-qissah takussuha ukhtina Hisnul Muslimah ila ukhti Hisnul falyatafaddali mashkura. Ladies and gentlemen, the next agenda is storytelling from Hisnul Muslimah. To Hisnul, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat keimanan dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hisnu Muslimah. Saya kelas 3B. Di sini Hisnu mau berkisah tentang kisah seorang ulama yang bertemu dengan seorang penjual roti. Kira-kira di sini ada yang tahu siapa nama ulama tersebut? Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di usia tua, beliau bercerita, suatu waktu tanpa tahu alasannya, tiba-tiba beliau ingin pergi ke sebuah kota di Irak. Padahal tidak ada janji ataupun hajat di sana. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah, Irak. Ia bercerita saat sampai di sana waktu Isya. Kemudian ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hatinya terasa tenang. Kemudian istirahat di masjid. Begitu sholat selesai dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbut masjid datang menemui Imam Ahmad, lalu berkata, "Hai Syekh, mau apa engkau di sini?" Marbut tidak tahu kalau yang ditegurnya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak memperkenalkan dirinya. Di Irak, semua orang kenal Imam Ahmad sebagai ulama besar dan ahli hadis, sosok ulama yang sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto, sehingga orang-orang tidak tahu namanya. Orang-orang tidak tahu wajahnya, hanya tahu namanya sudah terkenal. Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Lalu marbut masjid mengatakan, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad melanjutkan ceritanya, "Di masjid itu saya didorong orang oleh marbut itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah saya keluar dari masjid, maka dikuncilah pintu masjid." Karena Imam Ahmad telah dikeluarkan dari masjid atau diusir dari masjid, Imam Ahmad ingin tidur di teras masjid. Tiba-tiba
marbut masjid itu datang lagi dan marah-marah kepada Imam Ahmad. Lalu berkata, "Mau apa lagi, Syekh?" Imam Ahmad menjawab, "Mau tidur, saya musafir." Marbut masjid menimpali. Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh. Setelah itu, Imam Ahmad diusir dari teras masjid, bahkan sampai didorong-dorong sampai ke jalanan. Lalu di samping masjid itu ada penjual roti yang rumahnya kecil. Di situ ia membuat adonan roti dan menjual roti. Ketika penjual roti sedang membuat adonan roti, si penjual roti ini sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbut. Setelah itu, saat Imam Ahmad sampai di jalanan, si penjual roti ini memanggil Imam Ahmad dari jauh untuk mengajaknya menginap di rumahnya. Imam Ahmad bersedia dengan ajakan itu. Lalu Imam Ahmad masuk ke rumah si penjual roti, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat adonan. Penjual roti ini perilakunya lain daripada umumnya. Kalau Imam Ahmad tidak mengajaknya bicara, dia terus membuat adonan roti sambil beristighfar. Jika Imam Ahmad mengajaknya berbicara, baru menjawab seperlunya. Saat meletakkan garam, membaca astagfirullah. Memecahkan telur, membaca astagfirullah. Mencampur gandum, membaca astagfirullah. Ia selalu mengucap istighfar. Lalu Imam Ahmad memperhatikan terus dan bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini? Beristighfar di setiap saat?" Penjual roti menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya sudah berjualan roti semenjak 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan ini." Lalu Imam Ahmad menanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Penjual roti mengatakan, "Hajat yang saya minta pasti langsung dikabulkan Allah. Semua yang saya minta langsung diterima oleh Allah." Setelah itu, penjual roti ini menambahkan, "Tapi masih satu yang belum Allah kabulkan." "Masih satu, Syekh?" Imam Ahmad penasaran, lalu bertanya, "Apa itu?" Penjual roti menjawab, "Saya ingin sekali dipertemukan dengan Imam Ahmad." Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar," dan berkata, "Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad sampai ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbut masjid. Itu semua karena istighfar yang kamu lakukan." Masya Allah, penjual roti pun kaget. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Masya Allah, ternyata itu adalah sosok yang sangat ingin ia temui. Masya Allah ya. Padahal dia tidak nyangka kalau yang di depannya adalah Imam Ahmad. Ini adalah kisah yang penuh hikmah. Ternyata selain istighfar bisa menggugurkan dosa-dosa kita, istighfar bisa juga mengabulkan doa kita loh. Sebelum hisnul tutup, ayo kita membaca istighfar bersama-sama 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Sekian kisah yang bisa Hisnul sampaikan. Semoga kita bisa meneladani si penjual roti. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.